Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak Sinar, silakan melakukan cuplikan pembelajaran selama kurang lebih 10 menit. Sudah nampak, Pak, ya? Ya. Halo, Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP-nya belum nampak. PPT-nya Ya, belum nampak, Pak. Belum nampak PPT-nya, baru nama-nama file yang nampak ini. PPT-nya belum nampak, Pak. Iya. Sudah, Pak? Oke. Ya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tabe, Bapak Amran, Tabe, Ibu Haji Rukayah, izinkan saya menyampaikan presentasi saya hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Coba. Oh iya, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih bersemangat, saat Bapak memberikan salam semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Bisa tidak? Ya, kita coba ya. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat ya, anak-anak hebat. Bapak minta tolong Ananda Aris. Coba Ananda Aris dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih Ananda Aris. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak di sini ada kesepakatan kelas ya. Kalian harus hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, izin saat ingin berbicara atau ke toilet ya, kemudian menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak akan putar ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, anak-anak ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme kita ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Kemudian subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 1. Masih ingatkah materi yang kemarin anak-anak kita belajar apa? Ya, untuk materi kemarin kita belajar tentang penemu dan manfaatnya ya. Nah, di sini sekarang kita belajar ayo menjadi penemu ya. Bapak sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Setelah mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan menonton video yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik mampu membuat laporan tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bentuk peta pikiran dengan benar.
Yang keempat, dengan mengamati gambar tentang rangkaian listrik yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu memahami komponen-komponen dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengamati, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik sederhana secara seri maupun paralel. Yang keenam, dengan penugasan, siswa mampu menemukan persamaan dan perbedaan rangkaian listrik sederhana, baik itu secara seri dan paralel dengan tepat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai, Bapak ingin menampilkan sebuah gambar ya. Di sini tugas kalian adalah mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Coba Bapak ingin dengar suaranya Ananda Yendra. Ananda Yendra, di sini ada apa, Nak? Iya, betul. Di sini ada perusahaan atau PT. Bapak ingin mendengar suara Ananda Yuli, di sini ada apa, Nak? Ada truk dan pesawat terbang. Kemudian Ananda Ruslan, ada apa, Nak? Iya, di situ ada gudang, betul. Kemudian Ananda Dewi, ada apa Ananda Dewi? Ada sales, Pak. Ya, dari gudang dibawa oleh sales. Ananda Nirwana, ada apa, Nak? Di situ, Nak? Ya, dari gudang dibawa ke supermarket, Pak. Ya, betul ya. Jadi dibawa ke supermarket. Kemudian dari supermarket akan diedarkan ke pedagang kecil. Dari pedagang kecil sampai dengan ke konsumen. Betul, anak-anak hebat, luar biasa. Nah, setelah kalian mengamati gambar, Bapak ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan tidak proses distribusi barang pada gambar tersebut? Coba siapa? Iya, Ananda Halimatus. Iya, betul sekali, Nak ya. Jadi dari perusahaan, kemudian barang dibawa oleh pesawat terbang maupun truk ke gudang, dari gudang dibawa oleh sales, diedarkan ke supermarket sampai dengan ke pasar. Kemudian pasar digunakan oleh konsumen. Hebat. Kita applause untuk Ananda Halimatus ya. Hebat. Nah, Bapak ingin dengar suara Ananda Aris. Bagaimana pengaruhnya transportasi modern terhadap penyebaran barang, baik itu pertanian, perikanan, dan industri? Ananda Aris coba. Oh iya, betul Ananda Aris, hebat. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali ya. Mempercepat peredaran barang, ya, kemudian barang aman, barang yang dibawa lebih banyak atau efisien. Ya, bagus. Kalian sudah bisa mengamati dan menganalisis gambar dengan baik ya. Nah, di sini nih kita lihat peran teknologi dalam kegiatan distribusi ya. Dengan adanya truk seperti ini sangat besar sekali ya, sehingga bisa membawa barang lebih banyak, lebih aman, kemudian aksesnya lebih cepat ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, sebelum kalian Pak Sinar suaranya. Suara. Ya. Maaf Pak. Tadi ya oke. Ya Pak. Ya, lagi 3 menit ya. Ya Bapak. Jadi ayo berpikir apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern. Ya, Ananda Nirwana coba dijawab. Ya, betul ya. Jadi akan terganggu proses distribusi barang. Kemudian ada yang bisa menceritakan? Coba Ananda Aris. Iya, jadi perjalanannya dari perusahaan sampai ke gudang, sampai ke konsumen. Terima kasih ya. Kemudian berikutnya, setelah itu kita kegiatan ketiga ya anak-anak, kita penyelidikan. Coba kalian amati. Ini tokoh yang sangat familiar dan sangat berjasa sekali bagi bangsa kita ya. Beliau ini siapa? Ya, beliau adalah Bapak B.J. Habibie ya.
Mengapa tokoh tersebut dijuluki sebagai Bapak Dirgantara anak-anak? Coba dijawab Ruslan. Iya, karena beliau berjasa dalam pembuatan pesawat terbang sehingga Pak Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack yang terkenal sampai ke dunia internasional ya. Coba Bapak ingin dengar suaranya Ananda Yuli. Bagaimana pengaruh tokoh tersebut terhadap perkembangan transportasi terutama di bidang dirgantara? Ya, betul, sangat besar sekali karena beliau menciptakan beberapa pesawat ya. Jadi beberapa pesawat terbang. Kegiatan berikutnya ya. Kalian menyaksikan video tentang listrik ya. Di situ ada listrik paralel. Nah, kalian menjawab ya setelah menyaksikan video, apa sih manfaat dari perkembangan teknologi transportasi, kemudian dampak negatifnya apa? Nah, dampak positifnya tentu banyak sekali tadi ya, memperlancar, kemudian barang yang dibawa sangat banyak, kemudian menghemat waktu. Negatifnya apa? Terjadi polusi, terjadi kemacetan, dan terjadi penumpukan kendaraan. Oke, setelah kalian mengerjakan tadi, jadi kalian kerjakan LKPD ya, tugas kalian secara berkelompok ya. Di sini tulis nama kelompok kalian, apa sih manfaat dari adanya alat transportasi, kemudian bagaimana efeknya apabila tidak ada alat transportasi ya. Kemudian kegiatan berikutnya kita mengamati di sini. Jadi awal modernisasi di segala bidang tidak terlepas juga dari penemuan listrik, karena listrik sangat berpengaruh dalam peradaan umat manusia. Di sini kita lihat sebelum ada listrik ya, sangat gelap. Anak belajar menggunakan lilin, lampu petromak atau lampu minyak. Kemudian setelah ada listrik sangat bermanfaat ya, bisa menggunakan lampu, radio, komputer, kipas dan lain-lain ya. Nah, di sini ada komponen-komponen elektronik dan listriknya ya anak-anak ya, kalian saksikan dari resistor, baterai, speaker dan lain-lain. Kemudian rangkaian listrik di sini kita lihat anak-anak, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel ya. Ada ciri khususnya masing-masing ya. Kalau seri disusun secara sejajar, kemudian paralel secara bertingkat, betul. Kemudian apa sih persamaan dan perbedaan rangkaian listrik dan paralel? Ya, jadi persamaannya adalah daya dan arus listrik dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sangat sama besar. Kemudian keduanya adalah jenis rangkaiannya dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan ya. Jadi itu anak-anak, perbedaan dan persamaannya. Nih Bapak perkuat ya dengan ini ya. Jadi perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel ya. Kemudian apa sih yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Coba siapa yang berani? Bapak ingin satu perwakilan siswa. Coba Yendrawati jelaskan. Iya, yang kita pelajari hari ini adalah modernisasi alat transportasi untuk proses ekonomi, baik itu produksi, kemudian distribusi, sampai ke konsumsi. Yang kedua kita belajar apa Yendra? Iya, betul. Jadi yang kedua kita belajar tentang tokoh nasional ya, terutama yang berperan dalam bidang dirgantara yaitu Bapak B.J. Habibie. Kemudian yang ketiga apa nak? Iya betul, tentang kelistrikan ya, baik itu rangkaian seri maupun paralel, betul. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin memberikan soal evaluasi ya. Coba kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kumpulkan ke Bapak Guru ya. Sudah anak-anak? Sudah, ya terima kasih ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa. Bapak ingin Ananda Ruslan memimpin doanya. Ananda Ruslan? Iya, terima kasih Ananda Ruslan. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak berharap suatu saat murid-murid Bapak ada yang menjadi seorang penemu ya, sehingga dapat mengantarkan bangsa kita lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan bangsa lain. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, suaranya Pak, mic-nya belum diaktifkan Bapak. Baik, Pak Sinar luar biasa tadi sudah melakukan cuplikan pembelajaran kurang lebih 10 menit. Dan untuk sesi berikutnya saya akan bertanya terkait beberapa hal dalam kaitannya dengan apa yang telah dilakukan, dalam kaitannya yang telah direncanakan maupun apa yang telah dilakukan. Ya, Bapak. Yang pertama Pak,
apakah pada perangkat Bapak yang telah direncanakan sudah mencerminkan bagaimana penerapan profil guru abad 21, yakni guru memesona? Ya, tapi Bapak izin menjawab, Bapak. Sudah di situ, Bapak. Jadi saya sudah mencantumkan profil guru mempesona. Sudah, Bapak. Bisa, contohnya apa itu? Ya, jadi guru yang mempesona atau guru yang sesuai dengan abad 21, yaitu Bapak guru yang bisa menjalankan apa yang dibuatnya, misalkan RPP dengan baik, Pak, menguasai materi, kemudian melek IT, Pak, melek IT atau melek teknologi, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik atau efektif, kemudian kritis, kemudian bisa menjadi seorang guru yang dapat memecahkan masalah, satu lagi Bapak bisa berkolaborasi dengan siapapun dan pihak manapun, Pak. Oke, baik. Bisa disebutkan, Pak, ya, secara lengkap bagaimana ciri-ciri guru memesona? Ya, guru mempesona itu salah satunya adalah menguasai berbagai macam bidang, Pak, terutama materi-materi yang diajarkan kepada siswa. Jadi bisa menanamkan berbagai macam konsep maupun teori-teori, Pak. Contohnya paham iptek. Jadi guru itu harus paham iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kreatif, kemudian mampu manajemen dunia maya secara baik, Pak. Oke, baik Pak. Kalau misalnya saya mengajar, ya, lalu ada siswa tidak aktif, ya tapi Bapak izin menjawab. Kan itu sebagai Bapak sebagai guru memesona. Ya Bapak, Ya, silakan. Izin menjawab Bapak. Jadi untuk mengaktifkan siswa-siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran tadi, saya kombinasikan, Pak. Jadi saya terapkan unsur dari kolaboratif atau kolaborasi antara siswa yang aktif dengan siswa yang tidak aktif tadi, Pak. Makanya saya pilih untuk ketuanya siswa yang sangat-sangat aktif, kemudian saya pilih anak-anak yang tidak aktif, saya gabungkan, dan saat ada pertanyaan, saya tuntut mereka untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, Pak. Oke, kalau siswa yang suka mengganggu diapakan? Oh iya, jadi biasanya kalau saya mengajar, Pak, itu saya ada namanya tepuk konsentrasi, Pak. Jadi saat keadaan gaduh atau tidak kondusif, biasanya saya akan kasih aba-aba seperti ini, Mak. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Ya, jadi saat mereka sudah teralihkan, baru saya mendekati, Pak. Mendekatinya, kemudian saya tanyakan ada masalah apa, Nak? Bisa Bapak bantu, gitu. Jadi pembimbingan, Pak, gitu. Jadi saya bimbing. Kalau ini Bu, Pak, kalau misalnya saya contoh ya, misalnya saya sudah mengajar dengan merencanakan dengan baik, lalu saya menggabungkan berbagai bentuk-bentuk teknologi dan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Lalu siswa saya arahkan Sinar. Maaf Bapak, sinyal terputus Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Ya Pak. Ya. Oke Pak Sinar, kita lanjut. Ya Bapak. Iya Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang perangkat pembelajaran? Ya bagaimana Bapak? Iya, tapi Bapak mohon diulang Pak. Apa itu perangkat? Ya, bagaimana langkah-langkah perumusan indikator dalam perangkat pembelajaran? Ya, indikator kita buat dari kita berpedoman pada kurikulum terlebih dahulu, Pak. Kurikulum kita kembangkan menjadi silabus, kemudian dari silabus nanti dikembangkan menjadi KD, Pak. KD kemudian dipecah menjadi beberapa indikator, Pak. Minimal indikator yang dibuat dalam IPK yaitu ada 2 indikator, Bapak. Seperti itu, Pak. Iya. Di RPP Bapak apa sudah diterapkan indikator HOTS? Indikator HOTS di sini saya terapkan ada C4 dengan C6, Pak. Bisa disebutkan? Ya,
Untuk C4-nya saya menerapkan menganalisis komponen-komponen listrik sederhana secara seri dan paralel pada indikator 3.4 dan titik 2, Pak. Iya, ini di perangkat ke berapa? Perangkat 1, 2 atau Saya ambil di 3? perangkat 3, Bapak. Di Kalau perangkat 3, 2? Pak. Di perangkat 2-nya ada indikator di 3.1.2, Pak. Menerangkan tentang Apa itu? pecahan, Pak. Pecahan campuran. Kalau perangkat 1? Perangkat 1 pada titik 3.1.2 yaitu pada ini Pak, terproses terjadinya sirkulasi air hujan, Pak. Bisa disebutkan Pak salah satu contoh indikator yang diharapkan yang sesuai dengan perangkat pembelajaran abad 21? Ya, jadi di sini siswa mampu menganalisis, Pak, mampu menganalisis komponen-komponen listrik sederhana secara seri dan paralel. Tadi dengan saya menayangkan video tadi, jadi siswa menganalisis terlebih dahulu, kemudian dapat mempresentasikan dan didiskusikan sampai dengan evaluasi dan sampai kesimpulannya, Pak. Oke, Pak. Kira-kira di dalam menerapkan perangkat pembelajaran itu, Pak, ya apalagi tadi yang sudah dilakukan cuplikan pembelajaran, apakah Bapak sudah menerapkan keterampilan abad 21? Sudah, Pak, sudah saya terapkan keterampilan untuk abad 21, Pak. Iya. Sebutkan dan bagaimana cara penerapannya? Ya, kalau penerapannya tadi untuk guru, Pak, jadi guru terutama harus paham iptek, Pak, sehingga kami mampu menggunakan baik itu PPT untuk proyektor dan teknologi pada umumnya, Pak, bisa menggunakan Google Meet atau lain-lain, Pak. Kemudian sebagai guru kami juga harus kreatif, kemudian kami dapat memanajemen domain seperti misalkan kami menggunakan Google Meet saat pembelajaran daring, Pak, atau menggunakan Zoom dan lain-lain, Pak. Kemudian untuk siswanya tadi kan kami tayangkan beberapa video. Di situ siswa harus kreatif, kemudian dapat mengomunikasikan dengan guru maupun teman lainnya. Kemudian mereka dapat mengkolaborasikan di dalam kelompoknya, Pak, dengan berdiskusi, memecahkan masalah seperti itu, Pak. Oke, Pak. Dalam kaitannya dengan itu tadi, kira-kira apa manfaat yang diperoleh, Pak, dengan menerapkan 4C terhadap siswa itu? Ya, dengan menerapkan 4C manfaatnya sangat banyak sekali, Pak. Terutama siswa dapat berkolaborasi dengan siswa yang lain, ya. Kemudian siswa di situ dapat menalar, dapat mengomunikasikan, dapat saling bertanya, dan di situ ada beberapa unsur saintifiknya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Dari Bapak telah mengintegrasikan 4C. Apakah menurut Bapak ada sesuatu yang baru dari sini atau sama aja dengan sebelum Bapak ikut kegiatan ini? Manfaatnya sangat jauh sekali, Pak, kemajuannya. Jadi siswa-siswa lebih aktif, kemudian lebih komunikatif, Pak, lebih kritis terhadap beberapa permasalahan pembelajaran, Pak. Jadi mereka lebih aktif, menjadi siswa lebih aktif seperti yang Pak dosen harapkan dan Bu dosen harapkan. Jadi dituntut untuk kemajuan abad 21 atau 4.0, Pak, sehingga melahirkan generasi 4.0, Pak. Oke, baik, Pak Sinar. Nah, kalau dari sisi itu tadi sudah jelaskan ya. Nah, sekarang Pak Sinar kan, apakah Pak Sinar ini kan di mana? Bekasi ya? Di Bekasi, Bapak. Bekasi kota atau kabupaten? Bekasi kota, Bapak. Oh, kota ya, baik. Dekat itu ya, Giant? Bukan? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Oh, ya, baik. Saya pernah ke situ sering. Pak Sinar, untuk Iya, Pak. Untuk kegiatan berikutnya adalah, ini pertanyaan berikutnya. Pak Sinar kan biasa mendengar istilah advance material ya? Advance material, ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Ya, pernah, Pak. Apa itu advance material? Advance material adalah materi tambahan bagi siswa-siswa yang membutuhkan materi tambahan, Pak. Terutama kita berikan untuk siswa yang KKM-nya di atas KKM rata-rata, Pak. Gitu, Pak. Coba dijelaskan pada materi mana yang Bapak
telah mengintegrasikan advance material di bahan ajarnya. Ya, kebetulan di sini yang saya tampilkan tadi di PPT, Pak, advance materialnya saya tambahkan di rangkaian listrik, Pak. Jadi rangkaian listrik supaya anak-anak nanti di jenjang berikutnya di SLTP mereka mengenal komponen-komponen listrik dengan baik, Pak. Karena di SMP nanti ada pembelajaran yang tersendiri, Pak. Jadi ada elektronik, ada komputer. Jadi saya menambahkan atau materi advance-nya adalah pada alat-alat elektronik, terutama pada rangkaian seri dan paralel, Bapak, serta komponen-komponennya. Tapi apakah advance material ini bisa diserap ya sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah Bapak? Alhamdulillah, Pak, sebelum kami laksanakan, kami observasi dulu siswa, kemudian kami cobakan, dan alhamdulillah sebagian banyak terserap, Pak. Karena tadi dengan metode PBL atau based learning, itu anak-anak bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-teman lain, maupun mengkomunikasikannya dengan guru-gurunya, Pak. Ya, Pak Sinar, tadi kan Bapak sudah jelaskan advance material. Terus Bapak menggunakan sumber buku dari advance material itu dari mana? Apakah dari buku saya basis ambil K13 dari sumber atau lain, Pak. dari... Kebetulan, ya tabe Bapak. Maaf Bapak. Ya. Jadi saya ambil dari beberapa sumber buku, contohnya ada Bupena, Pak, ya. Jadi terbitan Bupena. Kemudian ada juga materi tambahan saya ambil dari YouTube, Pak. Jadi mengikuti perkembangan zaman tadi seperti yang Bapak sampaikan. Jadi saya ambil dari beberapa tayangan di YouTube, itu saya unduh, Pak. Kemudian saya tayangkan, disertai dengan teorinya dari buku Bupena, Pak. Beserta buku guru dan siswa. Bupena? Iya, Bupena ada, Pak. Dari Erlangga, terbitan Erlangga, Bapak. Oh iya, oke. Iya. Erlangga. Iya. Kenapa sih Pak itu orang Bekasi suka Erlangga? Karena materinya bagus, Pak. Jadi ya? penyampaian materinya sangat mendalam, Pak. Sangat dalam dibandingkan Kenapa dengan tidak ambil? yang... Kenapa tidak ambil Pak konsep-konsep dari buku KTSP? KTSP sangat kurang, Pak. Untuk materinya sangat kurang mendalam, Pak. Jadi hanya sekedarnya saja, Pak. Untuk materi yang mendalamnya, kami guru-guru kebetulan mengambil dari sumber-sumber lain, Pak, terutama Yudhistira, Erlangga, dan penerbit-penerbit lain, Pak. Oke, baik. Ya, baik Pak Sinar, saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya sampai dengan pukul pukul 10 lewat berapa menit, nanti sekitar kurang lebih 20 menit, nanti dilanjutkan oleh Ibu Haja Rukaya, dan tentu masih banyak indikator yang perlu digali dalam kaitannya untuk melihat kemampuan Bapak dalam hal ujian komprehensif ini. Silakan Bu Haji Tabe. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Pak Amran. Ya, jadi Pak Amran tadi Pak Sinar sudah banyak mengajukan pertanyaan ya. Ya Ibu, Bu Haji. Saya tinggal lanjutkan Pak Sinar. Ya, mangga Bu Haji. Ya. Dalam mengembangkan RPP, tentu perangkat yang Bapak kembangkan itu didasari oleh teori-teori belajar. Ya Ibu. Teori-teori belajar apa saja yang mendasari perangkat pembelajaran Bapak? Silakan. Siap Bu Haji, tabe Bu Haji. Permisi menjawab Bu Haji. Ya jadi perangkat RPP yang saya sajikan tadi, saya mengambil dari beberapa teori Bu Haji, terutama teori behavioristik Bu Haji. Jadi di behavioristik ini adalah mengharapkan perubahan tingkah laku pada siswa ya Bu Haji ya, terutama dengan adanya interaksi antara rangsangan dengan respon Bu Haji, sehingga siswa dapat mengkonstruksikan atau membentuk pembelajaran secara aktif Bu Haji. Ya. Satu lagi yaitu teori kognitif Bu Haji. Jadi teori kognitif ini menekankan pada proses belajar, pada hasil belajarnya Bu Haji. Jadi siswa dilibatkan secara langsung hubungan antara stimulus dan respon sehingga siswa pemahamannya lebih dalam lagi Bu Haji. Terima kasih. Ya. Masih adakah teori-teori belajar yang lain yang Bapak kenal? Iya Bu Haji. Ya, teori apa itu? Salah satunya yang saya kenal di sini ada teori belajar humanistik Bu Haji.
Jadi humanistik ini memanusiakan manusia, Bu Haji. Jadi kita merangkul siswa untuk berkolaborasi dengan cara mendidik secara halus. Jadi step by step kita bimbing siswa dengan baik, Bu Haji. Seperti itu. Jadi memanusiakan manusia. Ya, oke, manusiakan manusia. Ya. Ya, Bu Haji. Kita teruskan lagi di mana ya, di mana pendekatan TPAC-nya dari pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, Bu Haji, permisi mohon menjawab. Di sini TPACK-nya, Bu Haji, saat saya menghadirkan PPT atau saya memutarkan beberapa video, tadi Bu Haji kebetulan tadi in memory tidak saya tampilkan karena keterbatasan waktu 10 menit. Jadi saya tampilkan beberapa video tentang distribusi sampai dengan konsumsi, kemudian saya tampilkan video tentang tokoh Bapak B.J. Habibie, sampai dengan saya tampilkan beberapa rangkaian seri dan paralel, Bu Haji. Di situ siswa mengamati, kemudian mendiskusikannya, sampai memprestasikannya, sampai dengan tanya jawab, Bu Haji. Terima kasih. Selain pendekatan TPACK, dikenal pula pendekatan saintifik. Iya, iya Bu Haji. Apa langkah-langkahnya pendekatan saintifik dan di mana langkah-langkah? Ya, terima kasih Bu Haji. Jadi langkah-langkahnya tadi beberapa video saya tampilkan. Di situ langkah-langkahnya siswa yang pertama adalah mengamati, Bu Haji. Siswa mengamati gambar atau video dengan seksama, ya, dipandu oleh saya sebagai guru. Kemudian langkah keduanya saya bertanya atau murid yang bertanya, Bu Haji. Jadi timbal balik. Kemudian langkah ketiganya saya berharap siswa dapat menalar dengan kelompoknya masing-masing, Bu Haji. Jadi menalar, mereka membuat beberapa peta konsep atau menjawab LKPD yang ada. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yang keempat adalah mereka mengkomunikasikan baik dengan kelompoknya maupun kelompok lain yang dibimbing oleh saya sendiri, Bu Haji, gurunya, untuk penguatan. Kemudian untuk langkah yang kelimanya, Bu Haji, siswa mencoba, Bu Haji. Begitu saja, Bu Haji. Terima kasih. Baik, Pak Sinar, kita lanjut lagi. Iya, Bu Haji. Dalam merancang pembelajaran, tentu ada model-model yang diterapkan dalam perancangan itu. Model apa yang Bapak pilih dalam merancang? Tapi Bu Haji izin menjawab. Jadi untuk model yang saya terapkan di perangkat saya adalah model PBL atau Problem Based Learning, Bu Haji. Ya, apa langkah-langkahnya PBL itu? Ya, izin menjawab, Bu Haji. Jadi untuk langkah-langkah Problem Based Learning di sini, yang pertama adalah diawali dengan guru memberikan orientasi kepada seluruh siswa. Setelah itu, langkah yang kedua adalah guru mengorganisasikan siswa dengan cara membentuk kelompok tadi, Bu Haji. Saya membentuk 3 kelompok dalam kelas, kemudian saya suruh mereka membuat yel-yel, dan mereka mengamati, setelah itu menampilkan sampai akhirnya tanya jawab. Kemudian untuk langkah yang keduanya, Bu Haji, di situ ada namanya penyelidikan. Jadi siswa mengamati gambar, kemudian mereka menyimpulkannya, Bu Haji. Untuk langkah tiganya, baru mereka menampilkan, Bu Haji, yaitu presentasi. Kemudian langkah terakhirnya adalah siswa dan guru menganalisis masalah, Bu Haji. Terima kasih, Bu Haji. Ya. Model-model pembelajaran apa lagi yang bisa atau sesuai dengan pembelajaran di abad 21 ini? Ya mungkin dengan proyek, iya Bu Haji, izin menjawab, dengan project based learning juga bisa, Bu Haji. Jadi disesuaikan dengan karakter atau karakteristik siswa kita masing-masing, Bu Haji. Ya. Ada lain lagi? Maaf Bu Haji, suaranya kurang jelas, Bu Haji. Ya, ada model lain lagi, Pak? Kalau discovery learning bagaimana? Ya, discovery learning juga bisa, Bu, ditanamkan. Jadi siswa dapat mencari permasalahan dan memecahkannya secara sendiri, Bu, atau berkelompok. Ya,
apa dasar analisis Bapak sehingga mengatakan bahwa dalam menentukan bahwa PBL itu cocok sekali dengan materi yang Bapak ajarkan? Ya, di sini PBL Bu Haji, karena saya mengambil materinya di sini dua, yaitu IPA, ya IPA dengan IPS, sehingga mengharapkan keaktifan siswa di sini Bu Haji, sehingga cocok sekali saya menggunakan PBL atau problem based learning, karena saya berikan di sini mereka beberapa masalah atau saya orientasikan tadi, seperti contohnya saat saya menayangkan video atau PPT tentang kegiatan distribusi, sehingga mereka bisa memecahkan masalah secara individu maupun kelompok Bu Haji. Jadi sangat sesuai sekali dengan langkah-langkahnya Bu Haji, terutama mengorientasi. Jadi saya orientasikan terlebih dahulu, kemudian mereka saya satukan tadi yang seperti Pak Amran bilang, bagaimana menanggulangi siswa yang iseng atau nakal, sehingga di situ saya satukan mereka menjadi satu kelompok Bu Haji. Jadi dikombinasikan. Kemudian setelah itu siswa yang aktif tadi akan menuntun teman-temannya dalam penyelidikan Bu Haji. Sehingga siswa yang tidak aktif tadi dapat ikut dalam kegiatan dengan aktif Bu Haji. Jadi termotivasi dengan teman-teman yang tidak aktif. Kemudian saat presentasi nanti anak yang tidak aktif tadi kita berikan kesempatan Bu Haji. Jadi setiap kelompok tadi ada 4 siswa sehingga mereka satu persatu bisa mempresentasikan Bu Haji. Jadi siswa yang tidak aktif tadi akan terstimulus atau terangsang oleh teman-temannya yang lain, kemudian nanti analisisnya mereka juga akan tergali Bu Haji, gitu. Jadi sangat cocok sekali model PBL saya gunakan di perangkat saya. Terima kasih Bu Haji. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari praktek pembelajaran yang telah Bapak lakukan, yang manakah mencerminkan pembelajaran kreatif, inovatif, komunikatif, serta pemanfaatan teknologi? Jelaskan. Ya, terima kasih Bu Haji. Kreatif di sini saya menggunakan beberapa komponen yang mengikuti abad 21 Bu Haji ya, terutama menampilkan PPT. Saya juga menggunakan Google Meet dan menggunakan beberapa aplikasi. Kalau di sekolah saya biasa menggunakan ada Wordwall Bu Haji namanya. Jadi aplikasi permainan sehingga anak-anak tidak bosan. Kemudian inovatifnya kita memperbarui, misalkan seperti PPT Bu Haji, di situ kita selipkan beberapa video, lagu-lagu, di situ inovatifnya. Kemudian, maaf Bu Haji, satu lagi tadi apa Bu Haji? Ya, kreatif, inovatif, komunikatif. Oh iya, komunikatif di sini saya pancing tadi seperti diskusi Bu Haji. Diskusi jadi flashback antara siswa dengan siswa, kemudian guru dengan siswa, dalam diskusi tadi Bu Haji. Terima kasih. Halo. Ya, Pak mana? Ya, Pak Sinar. Ya Ibu, Tabe Bu. Oh iya, sudah milik bawah yang satu. Ya Bu. Ya, silakan sebutkan bentuk dan teknik instrumen yang Bapak gunakan. Belum, bisa ntar dulu. Maaf Ibu kecil suaranya Ibu, bisa diulang Bu? Ya, silakan sebutkan bentuk dan teknik instrumen yang Bapak gunakan sehingga ya, dapat mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, siap Bu. Di sini penilaian, saya menggunakan 3 penilaian Ibu. Jadi ada penilaian kognitif atau pengetahuan, ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada observasi. Kemudian ada penilaian sikap juga sama Ibu, ada 3 poin. Serta penilaian perilaku juga ada 3 poin Bu. Ranah afektifnya itu diukur dengan menggunakan apa? Afektifnya bisa dengan tes tertulis, bisa dengan observasi, bisa juga dengan wawancara Ibu. Kalau penilaian keterampilannya? Keterampilannya dengan tes membuat sebuah rangkaian tadi Bu. Di situ ada rangkaian seri paralel, jadi siswa membuat peta konsep atau menghasilkan sebuah karya Ibu. Juga dengan tes tertulis ada juga, itu seperti itu Bu. Untuk mengukur kognitifnya? Kognitifnya hampir sama Ibu, ada 3 poin, ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, ada juga observasi Bu. Ya. Di antara bentuk-bentuk jenis
instrumen yang telah Bapak kembangkan, ada beberapa butir soal yang bernuansa HOTS. Ya, ada Ibu. Jadi di situ unsur-unsur yang saya ambil ada di level ketiga, Ibu, yaitu C3 sampai dengan C6, Bu. Jadi ada unsur mengapa, ditanyakan mengapa, misalkan mengapa pada rangkaian paralel listrik hambatannya sangat besar, seperti itu mungkin, Bu. Ya. Mengapa itu dikatakan HOTS? Ya, karena tadi Ibu mengandung high order thinking skill, jadi Ibu menstimulus siswa untuk berpikir tingkat tinggi, Bu. Jadi mengandung unsur C4, C5 dengan C6, Bu. Sehingga siswa diharapkan dapat menganalisis dengan baik dan benar. Ya. Jadi jenis-jenis tes itu dalam pengerjaannya tentu membutuhkan kemampuan analisis yang lebih tinggi ya. Ya, Apa betul. perbedaannya dengan soal yang non-HOTS, bukan HOTS? Baik Ibu, Tabe izin menjawab Ibu. Jadi soal HOTS dengan soal LOTS itu berbeda, Bu. Kalau soal HOTS ini menstimulus siswa untuk berpikir kritis, untuk menganalisa secara baik, sedangkan kalau LOTS itu hanya menghafal saja, Bu. Ya. Jadi ya kita lanjut lagi. Biasanya ya setelah guru melakukan pembelajaran, apakah Bapak melakukan juga tindakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan? Iya betul Ibu, Tabe Ibu. Izin menjawab, jadi refleksi pada kegiatan yang sebelumnya tadi sudah saya tuangkan sebelum saya memulai pembelajaran Ibu. Jadi tadi saya tanya anak-anak lagi, anak-anak kemarin kita belajar apa ya gitu. Jadi kemarin tentang penemuan Pak, seperti itu Bu. Jadi kami gali kembali atau kami orientasikan kembali, kami hubungkan dengan materi yang hari ini kita ajarkan Bu. Ya, refleksi ya. Apakah hasil refleksi itu dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan RPP selanjutnya atau memasukkan informasi-informasi tadi yang hasil refleksi itu ke dalam pengembangan RPP selanjutnya? Ya, tapi Ibu izin menjawab, ya betul sekali Ibu. Jadi hasil refleksi baik tadi dari kegiatan pendahuluan sampai penutup akan saya refleksikan dengan siswa, dengan teman-teman sejawat, akan saya tuangkan lagi ke dalam perangkat pembelajaran yang sebelumnya atau yang akan datang, sehingga perangkat pembelajaran saya menjadi lebih baik dan lebih menampung sesuai dengan kontekstual Bu, sesuai dengan kontekstual atau sesuai dengan siswa kita. Jadi setiap harinya perangkat itu akan kita evaluasi atau akan saya refleksi sehingga mampu atau sesuai dengan kontekstual atau sesuai dengan lingkungan siswa kita Bu. Seperti itu Bu. Ya. Yang terakhir Pak Ya Ibu Haji, siap. Setelah tadi mempertimbangkan untuk memasukkan hasil refleksi itu ke dalam pengembangan perangkat, Bapak apa dirasa apakah perancangan itu memiliki kelebihan atau masih ada kekurangannya? Silahkan dikemukakan. Ya, untuk perangkat yang saya sajikan tadi, Ibu, mungkin kekurangannya salah satunya adalah belum menampung sesuai kontekstual siswa-siswa. Jadi kadang-kadang ini kan siswa itu fluktuatif ya Bu ya, sesuai dengan lingkungan, apalagi semenjak pembelajaran daring seperti kemarin Bu, banyak terjadi perubahan sikap maupun budaya dari siswa, sehingga setiap harinya refleksinya harus kita lakukan Bu. Jadi kita sesuaikan, apalagi sekarang baru saja dilaksanakan pembelajaran tatap muka Bu. Jadi kita kelemahan saya mungkin di situ Bu. Jadi harus bisa menyesuaikan di era PTM sekarang ini Bu, seperti itu Bu. Ya. Jadi saya kira cukup Pak Asinar ya. Saya kembalikan ke Pak Amran. Pak Amran. Iya, terima kasih Boji. Saya kira Pak Sinar demikian untuk sesi ujian komprehensif. Untuk hasilnya tinggal menunggu informasi dari Pak Eca ya.
Terima Karena kasih tentunya Pak kami- Amran, terima kasih Bu Haji Rukaya. Mohon maaf bila ada Sukses, salah. Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Waalaikumsalam. Amran.